Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan UAS pada mata pelajaran Manajemen Pemasaran Internasional yang berjudul Analisis Strategi Ekspansi PT Adaro Energi Tbk pada negara India yang beranggotakan saya sendiri Melisa Putri Pane, Indah Novitasari, dan juga Merita Sitadewi yang sedang berhalangan hadir karena sedang dirawat di rumah sakit. Next, Indah. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu PT Adaro dan latar belakangnya. Listrik merupakan sumber energi yang dibutuhkan manusia saat ini. Agensi sebagian besar energi listrik yang diproduksi di dunia berasal dari bahan bakar batu bara. Sebanyak 36,7%. Menurut International Energy Agency, India memiliki cadangan batu bara terbukti terbesar kelima di dunia dengan total sekitar 106 militer ton pada 2019, hanya di bawah 10% dari total global. Batu bara adalah sumber utama pembangkit listrik di India, menyumbang sekitar 2/3 dari pasokan domestik. Jumlah produksi batu bara di India pada 2020 sebanyak 750 juta ton. Negara ini merupakan importir dan konsumen batu bara terbesar kedua di dunia pada 2019 setelah Cina. PT Adaro Energi Tbk adalah perusahaan energi yang terintegrasi secara vertikal di Indonesia dengan bisnis di sektor batu baranya, energi, utilitas, dan infrastruktur pendukung PT Adaro Energi Tbk ini. PT Adaro didirikan pada 26 Agustus 2004. Industri utama PT Adaro batubara bersifat volatif dan siklikal. Salah satu keunggulan saing yang membedakan PT Adaro Energi dari para pesaing adalah model bisnis yang terdiversifikasi. Perubahan yang terus terjadi pada lingkungan bisnis dan kancah persaingan mendorong kami untuk tidak mudah berputus diri, melainkan terus beradaptasi dan berinovasi. PT Adaro Tbk memiliki rencana ekspansi ke panahan investasi asing langsung atau lebih dikenal penanaman modal asing dan ekspor. Dalam melancarkan rencana ekspansi ke India, PT Adaro akan membuka anak perusahaan yang berbasis di India dengan kegiatan utama menambang batu bara. Selain itu, PT Adaro Energi juga melakukan ekspor batu bara dari Indonesia ke India. Yang selanjutnya, saya akan membahas poin pertama, yaitu logistik dan distribusi manajemen PT Adaro Energi. Grup Adaro berkembang pesat dengan menambah banyaknya perusahaan sepanjang rantai pasokan batu baranya. Demi unggulnya tingkat operasional, operasi perusahaan yang rumit perlu disederhanakan dalam proses kerja dan proses kerja yang harus bersinergi untuk menghasilkan kualitas tinggi, meskipun dengan biaya lebih rendah dan produktivitas yang lebih tinggi. Grup Adaro mendirikan PT Adaro Logistik atau AL untuk dijadikan sebagai perusahaan induk di bawah pilar logistik Grup Adaro. Bahkan sejumlah anak usaha beroperasional di sepanjang rantai pasokan grup tambang sampai pembangkit listrik demi mematikan keunggulan operasional dalam proses pengangkutan batu bara dari pelabuhan muat hingga pelabuhan bongkar. Peran utama AL adalah untuk mendukung Adaro dengan memastikan bahwa pengiriman batu bara mereka tiba di lokasi pelanggan sesuai jadwal, spesifikasi, dan kualitas yang lebih disepakati. Lalu Adaro Logistik telah beroperasional selama 8 tahun dan telah membangun landasan di sektor logistik dengan menjalankan berbagai kegiatan, mulai dari penongkangan dan memuat batu bara ke kapal, pengerukan dan pemeliharaan alur sungai, layanan bongkar muat hingga galangan kapal. Lalu selanjutnya ada kegiatan utama logistik dan distribusi manajemen PT Adaro.
Yang pertama, logistik masuk, menerima batu bara dari tambang guna didistribusikan kepada para distributor maupun diolah oleh anak usaha. Yang kedua ada operasi, transformasi produk dari input sampai ke proses akhir produk. Yang ketiga ada outbound logistik, setelah packing langsung didistribusikan ke beberapa pasar. Yang keempat ada pemasaran dan penjualan, yaitu mempromosikan produk. Next. Selanjutnya, poin kedua adalah ekspor dan impor manajemen PT Adaro. Kegiatan ekspor batu bara diatur dalam peraturan Kementerian Perdagangan yang mana semua perubahan perusahaan batu bara harus mengantongi eksportir terdaftar untuk bisa mengekspor batu bara. Ada persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan batu bara supaya mendapat ET, antara lain memiliki izin usaha pertambangan, operasi produksi dengan sertifikat Clean and Clear CNC sebagai asal produknya, IUPK operasi produksi, IUP operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau IUP operasi produk khusus untuk pengelolaan dan pemurnian. Memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak, tanda tangan perusahaan, dan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Perusahaan juga melampirkan bukti pembayaran royalti atau penerimaan negara, bukan pajak PNBP, dan rekomendasi dari pemerintah daerah setempat. Perusahaan eksportir batu bara memiliki kewajiban untuk memverifikasi teknis sebelum sampai setelah pemuatan barang atau loading, dan memberikan laporan realisasi batu bara yang telah diekspor setiap bulan paling lambat tanggal 15 setiap bulan kepada Dirjen Minerba, lalu diteruskan ke portal INSW. Lalu setelah menyelesaikan laporan, surveyor eksportir membuat PEB, pemberitahuan ekspor barang, dan membayarkan PPh pasal 22 sebesar 1,5%. PEB tersebut dikirimkan ke portal INSW untuk dilakukan pengecekan. Selanjutnya akan dimasukkan ke SKP, Sistem Komputer Pelayanan Bea Cukai, untuk memeriksa persyaratan. Bea Cukai akan memberikan NPE atau Nota Pelayanan Ekspor dan PEB, pemberitahuan ekspor barang, kepada perusahaan yang akan melakukan ekspor batu bara. Kapal pengangkut batu bara siap diberangkatkan ke negara tujuan ekspor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indah. Oke, Meli, saya ambil alih. Nah, selanjutnya poin ketiga itu ada Planning, Organization, and Control of Global Marketing Operation PT Adaro Energi Tbk. Nah, perusahaan itu atau usaha jika ingin memperbesar jangkauan atau ingin masuk ke pasar baru dengan cara membuka cabang di luar negeri ataupun luar kota, tentunya perlu merencanakan dengan sangat matang agar proses tersebut berjalan dengan lancar. Pengembangan usaha dapat berjalan lancar dengan cara melakukan perorganisasian, pengendalian, serta perancangan. Hal tersebut dilakukan jika tidak dilakukan secara terperinci dan teliti, usaha yang akan dikembangkan dapat mengalami kegagalan. Hal pertama yang wajib dilakukan adalah menganalisis pasar terlebih dahulu guna mengetahui apakah tempat tersebut tepat dijadikan sebagai target ekspansi. Adaro sendiri memilih India dikarenakan memiliki cadangan batu bara terbukti terbesar kelima di dunia dengan total sekitar 106 miliar ton pada 2019, hanya di bawah 10% dari total global. Kemudian, bahkan menurut data dari Data, jumlah konsumsi energi listrik di India sebanyak 1.227 terawatt per jam pada 2021. Ini menjadikan India sebagai negara dengan konsumsi energi listrik terbesar di dunia setelah Cina dan Amerika Serikat. Sektor industri adalah sektor yang paling banyak mengkonsumsi energi listrik. Menurut data dari Statistika, sektor industri mengkonsumsi 41% energi listrik di India, lalu diikuti oleh sektor domestik, pertanian, kemudian komersial dan transportasi kereta sebanyak 1%, serta lain-lainnya sebanyak 6%.
Kemudian diperlukan juga analisis SWOT agar dapat mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimiliki untuk membuat strategi guna menjadikan PT Adaro sebagai perusahaan terbaik. Berikut merupakan analisis SWOT pada PT Adaro Tbk. Pertama itu ada strike yang merupakan produksi batubara yang terus meningkat tanpa mengalami kendala. Kemudian serta basis batubara dan cadangan yang besar dengan sebaran luas di sejumlah anak perusahaan serta kualitas yang ramah lingkungan. Adaro juga memiliki kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Kemudian kedua ada weakness, keterbatasan sarana transportasi akan menjadi faktor pembatas serta perlunya pemeliharaan yang tinggi agar tidak terjadi turnover. Kemudian ketiga ada opportunity, yaitu kelengkapan batubara peringkat tinggi yang mengakibatkan perubahan struktur di industri batubara serta pertumbuhan jumlah penduduk akan diikuti dengan kebutuhan akan energi. Maka permintaan batubara juga akan meningkat. Kemudian ada threats, pertumbuhan masyarakat yang semakin membutuhkan lahan untuk tempat tinggal, yang dimana akan mempersempit perluasan tambang, serta adanya kekhawatiran yang semakin berkembang terhadap emisi karbon. Selanjutnya ada marketing strategi in emerging market PT Adaro Energi Tbk. PT Adaro Tbk akan menerapkan dua strategi untuk meningkatkan pendapatan, yakni memicu penjualan ke pasar premium dan melakukan efisiensi seiring dengan ditetapkan harga batubara acuan untuk PLN. Presiden Direktur dan Chief Executive Officer Adaro Energi, perusahaan tidak akan menaikkan produksi batubara meskipun mendapat insentif 10% dari pemerintah. Artinya perusahaan tetap mempertahankan target 54 juta sampai 56 juta ton pada 2018. Menurutnya peningkatan produksi dalam waktu singkat bukan perkara mudah. Persiapan peralatan, lahan, dan tenaga kerja harus dipersiapkan dengan baik. Terkait kontribusi pasar dalam dan luar negeri, dia menyebutkan bahwa Adaro Energi bisa menjadi kapasitas domestik 23% sampai 25%, dan selebihnya adalah ekspor. Dengan adanya peraturan Kepmen ESDM yang baru, perusahaan baru mempertahankan komposisi tersebut. Kemudian berdasarkan kondisi lingkungan yang ada, strategi yang dilakukan oleh PT Adaro berdasarkan grand strategi adalah strategi agresif, yaitu menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk mengembangkan usaha dan pertumbuhan baik di diversifikasi vertikal maupun diversifikasi horizontal. Posisi tersebut perlu dipertahankan, hal ini sejalan dengan hasil analisis model Gendre Electric. Kemudian poin terakhir yaitu ada global marketing and the internet PT Adaro Energi Tbk. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap perilaku dan gaya hidup masyarakat. Salah satu yang sangat terlihat yakni perilaku dengan adanya gaya hidup modern dengan menghasilkan sebagian waktunya di luar tempat kerja, meningkatkan minat masyarakat pada perkembangan dunia luar yang sangat canggih. Inilah yang membatasi dunia bisnis Adaro juga semakin banyak diminati oleh investor luar negeri. Pemasaran dengan menggunakan internet ini memberikan dampak yang sangat bagus bagi PT Adaro Tbk itu sendiri, di mana yang kita ketahui internet merupakan jaringan komunikasi yang memudahkan kita untuk mengetahui segala sesuatu yang kita cari. Kemudian ada kesimpulan dari analisis kami, yaitu teknologi informasi telah menjadi bagian yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kelancaran operasional perusahaan, terutama untuk perusahaan dengan skala sebesar grup Adaro. Dengan perkembangan pesat dalam hal skala maupun sektor bisnis yang dijalankan, bisnis AE yang terintegrasi dari tambang sampai pembangkit listrik memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi sehingga menuntut standarisasi dan praktik-praktik terbaik dalam penerapan teknologi informasi atau TI untuk memungkinkan proses kerja yang lebih sederhana dan cepat sehingga lebih efisien dan efektif dalam mencapai target. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.